pada hari yang kedua ini mudah-mudahan kita tetap kuat dan bersemangat untuk menyelesaikan ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun, dan insyaallah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian fikih puasa kita masih pada bab adabus syam, yaitu adab-adab berpuasa. Yang kedua dari adab berpuasa yang sudah kita bahas kemarin adalah ta'jilul fitri, mempercepat berbuka puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Sahal ibnu Sa'ad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, rawahul Bukhari wa Muslim. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mempercepat berbuka puasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah tiba waktu berbuka, maka jangan disibukkan oleh yang lain. Yang penting kita memegat puasa kita, baik dengan kurma atau dengan yang manis-manis. Nah, baru kemudian kita memulai yang lain. Kemudian kata para ulama sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa yambagi an yakunal fitru ala rutabatin witron, dan sepantasnya, seyogianya berbuka itu menggunakan rutop. Rutop itu kurma yang masih lembut ya, yang turun dari pohonnya. Tapi ini dia harus ditaruh di freezer atau di kulkas. Jadi kalau baru dipetik kurma ini kemudian tidak ditaruh di freezer, maka dia akan hancur sendiri. Ini sifatnya kurma itu, dan dia tidak rusak. Tapi kalau di luar, kalau baru dipetik, maka langsung rusak dia kalau tidak dimasukkan di freezer. Nah, ini rutop. Nah, rutop ini memang enak sekali ya kalau baru turun. Saya kemarin keliling ke Lombok Utara, ternyata memang di sana Masya Allah ada satu pohon kurma di rumah warga dan berbuah lebat sekali. Ini di Lombok Utara, di Rempek namanya. Nah, kemudian kita keliling ke kebun-kebun kurma yang ada di Lombok Utara, dan sudah ada yang berbuah dan ada yang masih berbunga. Makanya bagus bapak-bapak, kalau kita punya uang, kita tanam di depan rumah kita kurma ini. Harganya yang siap berbuah itu 2 tahun setelah ditanam berbuah itu 6 juta satu pohon. Ini 6 juta, tapi dijamin berbuah. Kalau tidak berbuah akan diganti lagi. Terus begitu. Kalau dia mati diganti lagi dengan yang baru, dan dia langsung yang menjagakan kita. Di Masjid Raya ini sudah berbuah kormanya karena dijaga oleh orang yang ngerti, dikasih pupuk, dikawinkan. Nah, cuman buahnya belum besar ya, masih baru belajar. Tapi yang di Lombok Utara ini Masya Allah itu buahnya persis seperti di Mekah. Bahkan dia masuk dalam lomba kurma dunia, masuk dia dalam kurma dunia. Ini Lombok Utara ini. Nah, jadi kalau kita ada kurma rutop itu paling bagus untuk kita berbuka. Fa illam yajid fa'alal ma. Jadi kalau tidak ada, maka disunnahkan kita menggunakan air. Kalau tidak ada rutop, tidak ada kurma, maka langsung
air begitu azan tiba. Nah, cuman sekarang bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah kurma sudah banyak sekali di pasaran, mau yang biasa-biasa mau yang bagus itu ini. Saya kemarin beli palem itu dan bagus-bagus sekali isinya. Itu bisa kita irit dia sekali berbuka 3, maka satu box itu satu dus kecil itu ya bisa seminggu 2 minggu lah kalau kita tidak boros ya, kalau 3 sekali berbuka. Kemudian qala kana Rasulullah SAW, di dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, yuftiru ala ratabatin qabla an yusalli. Itu jadi Nabi SAW beliau berbuka menggunakan rutab, korma yang masih baru turun itu sebelum sholat. Ini berarti beliau berbuka dulu kemudian pergi sholat. Nah, ada kebiasaan kita makan dulu baru sholat, ini tidak nyunah ya. Jadi kita kurma dulu, kemudian dorong sama air, kemudian kita berangkat sholat supaya manisnya tidak masih ada di mulut ya di saat kita sholat. Fa illam takun fa'ala tamaratin, kalau tidak ada rutab maka menggunakan kurma. Jadi yang sudah sampai di kita itu namanya tamarot, tapi yang baru itu namanya rutab. Ini. Kemudian fa'ilam yakun, kalau tidak ada juga hasawatin min ma. Jadi kalau tidak ada maka seteguk, 2 teguk, 3 teguk air sudah cukup untuk kita membatalkan puasa. Rawahu Abu Daud wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Hakim, wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, kemudian wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan hadis ini hasan menurut Imam Tirmidzi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, adab berpuasa adalah ad-du'a indal fitri wa athna as-siyam. Itu berdoa setelah waktu berbuka dan waktu berpuasa. Ini. Jadi ini bapak-bapak ibu-ibu, kita mungkin berdoanya di saat berbuka saja, tapi sebetulnya doa itu makbul sepanjang puasa. Ini jadi kita terus berdoa sepanjang puasa ini untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Jadi supaya dunia baik dan di akhirat juga baik. Karena itu kita disunnahkan berdoa. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As, dari Amr bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berbuka ada doa yang tidak ditolak. Ini. Jadi bagi kita yang berbuka itu ada doa yang tidak ditolak. Wa kana Abdullah, dan adalah Abdullah bin Amr bin As, idza aftara, apabila beliau berbuka, yaqul, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ini doa ketika berbuka. Nih, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apakah sudah hafal ini doa? Nah, ini benda tua jadi berdoa selama ini dengan doa Abdullah bin Amr bin As ini, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Nah, coba kita sama-sama dulu ikuti. Allahumma inni as'aluka
bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Coba sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ini doa kita waktu berbuka. Ini doa Abdullah bin riwayat Abdullah bin Umar. Ketika Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang berpuasa waktu berbuka, doa tidak ditolak. Sehingga Abdullah bin Umar bin As beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa thabata, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, zahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu, yang kedua zahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian ada juga doa, tapi ini diriwayatkan mursalan. Mursal itu maksudnya terputus sanadnya. Terputus sanadnya doa ini kepada Nabi SAW. Kana yaqul, beliau mengatakan, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, jadi kalau doa yang banyak beredar di kalangan masyarakat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini tambahan. Tapi yang mursal itu hanya dua kalimat saja. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini. Jadi itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ada 3 doa yang warid di dalam berbuka puasa, tapi satunya mursal, terputus sanadnya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Sudah hafal ini? Jadi tolong ini dihafal. Kalau udah umur kita berapa ini? Ini kalau malaka sumtu doang kita pakai ini. Ya sah sih, itu namanya juga doa. Cuman tidak warid langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi begitu kita selesai berdoa, kemudian kita berbuka dengan kurma secukupnya, kemudian kita berangkat sholat. Ini saya sama keluarga sudah mulai mempraktekkan. Lagu mau itu doang, nyicipi telur opor juga sekedik, kemudian kita berangkat. Tapi yang paling bagus itu mulai dengan kurma. Kalau tidak banyak, sebiji sampai 3 biji. Nah ini 3, kemudian minum, berangkat ke masjid. Nih supaya tunggu semendak dulu. Tukang komat ini orang masih jalan dari rumah mau ke mau ke masjid. Ini dia mana Allahu Akbar telu dah di komat, tunggu dulu semendak. Ini supaya
teman-teman yang mungkin begak jauh langan masjid supaya sampai dulu baru kita ini, sekalipun kebayang Run jangan kelak di rumah itu ya jangan dulu terlalu nyerpak ya. Nah, jadi tunggu dulu sebentar supaya teman-teman hadir bisa bertakbir bersama di saat kita sholat maghrib. Yang terakhir bapak-bapak ibu-ibu, yang keempat ini masih ada, besok kita lanjutkan. Al-kaffu amma yatanafa ma'asiyam. Jadi adab yang keempat adalah menahan apa-apa itu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi pahala puasa Ramadan kita, jadi gugur kewajiban kita berpuasa, tapi nihil, tidak mendapatkan pahala. Kalau kata orang sekarang zong, itu enggak dapat apa-apa. Ya, ikut kita puasa tapi zong, jadi enggak dapat pahala apa-apa ini. Jadi karena puasa ini ibadah dan sebaik-baik ibadah disyariatkan untuk mengatur jiwa kita, maka dia puasa ini membuat kita semakin baik. Maka seyogyanya kita harus menjaga diri dari hal-hal yang merusak pahala puasa kita, supaya sebagaimana yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran, endingnya nanti la'allakum tattaqun, itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka perlu menjaga diri ini. Karena itu puasa hanya bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa itu dari segala yang merusak puasa, baik itu yang lalai, lago, yang tidak bagus, kita harus cegah. Ada hadis riwayat Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, kata Nabi, laisa siyam minal akli wasyurbi. Jadi bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan menahan minum. Wa innamas siyam minal lagwi warrafathi. Jadi sesungguhnya puasa itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang buruk. Itu sebenarnya puasa. Fa in sa'alaka ashabbaka ahadun au jahila alaika faqul inni shaimun. Jadi ada orang yang mau jahil sama kita, ada orang yang mau mencaci maki kita, maka katakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jadi kalau ada orang bercanda-canda tidak baik sama kita, puasa, biasa kita begitu, ingat puasa. Nah, tapi kalau Nabi mengatakan ini shaimun, saya sedang puasa, ini shaimun, jadi saya sedang puasa. Rawahu Ibnu Huzaimah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Jadi hadis ini sahih, disyaratkan oleh Imam Muslim. Kemudian warawal jamaah illa musliman, diriwayatkan oleh Imam Jamaah kecuali Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata bohong, maka dalam berpuasa, maka tidak ada artinya Allah menyuruh kita meninggalkan makan dan minum itu. Jadi ternyata puasa ini, makan dan minum itu suatu yang bisa dikerjakan oleh siapa saja. Tapi berbohong, berkata buruk, itu belum tentu orang bisa menjaga diri di saat berpuasa. Makanya kita kurangi bercanda yang berlebihan, yang mengandung unsur bohong, membicarakan orang, menggibah, menggosip. Nah ini, ibu-ibu yang kalau masih ada yang suka nonton yang ada gosip-gosipnya itu,
ya sebaiknya tidak kita lakukan di bulan puasa ini maupun di luar bulan puasa ini. Nah, kemudian yang hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Abi Hurairah juga, kemudian Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, wa qala sahih ala syartil Bukhari. Hadis ini sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Jadi begitu banyak orang berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar saja itu. Makanya kalau ada orang bergosip di bulan puasa, bapak-bapak, ibu-ibu, ndak boleh kita dukung, ndak boleh kita mengatakan, ndih. Nah ini jangan, tapi kasih tahu, ingat kita sedang puasa, jangan bicarakan orang lain. Begitu, jangan bilang ndih tetu. Nah ini jangan ndih tetu, ini berarti kita ikut mendukung. Kemudian lanjutan hadis ini Nabi mengatakan, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan begitu banyak orang sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang saja itu. Jadi begadang itu boleh asalkan ada perlunya, yaitu untuk sholat tarawih. Tapi kalau begadang tidak ada perlunya, maka jangan begadang. Ini. Tapi kalau ada perlunya, begadang boleh-boleh saja. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, beberapa adab berpuasa yang kita bahas pagi ini, dan insya Allah besok kita akan bahas 3 lagi terkait dengan adab-adab berpuasa. Kemudian setelah itu kita akan bahas tentang mubahatus siyam. Itu hal-hal yang boleh dilakukan di bulan puasa supaya puasa kita ini benar, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Maka penting untuk kita ngaji itu setiap pagi bulan Ramadan ini. Di samping kita mendapatkan pahala puasa, kita juga mendapat pahala menuntut ilmu. Sama wajibnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim, termasuk juga muslimah walaupun tidak disebut. Tapi kalau muslim berarti termasuk juga muslimah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kajian pagi kita mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan dan bapak ibu yang menyimak, dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, diberi kekuatan untuk menyelesaikan ibadah puasa secara maksimal selama sebulan penuh ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.